Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya kepada para penonton YouTube saya. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS semester genap mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung di bawah dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini SHMK. Baik, kita akan melihat bahwa inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter ini dalam penjelasan yang secara umum, tidak secara mendetail terlalu banyak, tapi secara umum saja. Jadi, yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Ya, peristiwa dalam perekonomian ini diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu inflasi merayap, itu berkisar di antara 2% hingga 3% per tahun. Kemudian ada inflasi sederhana. Inflasi sederhana itu kira-kira 5% sampai 10% per tahun. Dan ada juga yang namanya hiperinflasi. Itu kira-kira dihitung di atas 100% per tahun. Itu biasanya seperti itu. Nah, lalu apa sih yang menjadi penyebab inflasi ini sendiri? Yaitu yang pertama ada jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Kemudian tradisi masyarakat bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Kemudian terjadinya bencana alam, terjadinya defisit pada APBN, terjadinya ekspansi kredit suatu usaha dilakukan untuk meningkatkan jumlah kredit pinjaman dari pihak bank, kemudian terjadi demo atau pemberontakan, dan pengenaan pajak pada konsumen, dan kenaikan harga BBM. Lalu, apa sih yang menjadi dampak inflasi? Gitu. Nah, dampak inflasi ini dapat dibedakan menurut 2 golongan, yaitu secara umum adalah mendorong penanaman modal spekulatif. Pemilik modal lebih cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk tanah atau emas daripada ditanamkan pada investasi yang produktif. Kemudian adanya tingkat bunga meningkat. Jika tingkat bunga meningkat karena terjadi inflasi, maka para pemilik modal akan cenderung menyimpan uangnya. Akibatnya investasi akan berkurang. Kemudian adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang keempat, timbulnya masalah dalam neraca pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh harga impor lebih murah daripada barang dalam negeri. Akibatnya nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Hal ini akan menyebabkan neraca pembayaran defisit serta nilai rupiah makin turun. Kemudian yang terakhir adanya daya beli masyarakat turun dikarenakan nilai mata uang turun. Nah, kemudian dampak inflasi terhadap perekonomian yang secara khusus yaitu adalah dampak inflasi terhadap pendapatan, kemudian dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat, dampak inflasi terhadap produksi, dan dampak inflasi terhadap distribusi.
Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan deflasi? Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh supply and demand, di mana tatkala supply atau pemenuhan barang itu sedang di angka tertingginya, tetapi berbanding terbalik dengan permintaan atau demand, dan saat itu akan mengakibatkan nilai barang menjadi turun. Nah, lalu apa sih pengaruh deflasi? Pengaruh deflasi antara lain penurunan persediaan uang. Kemudian yang kedua memperlambat aktivitas ekonomi. Yang ketiga dampak susulan dari melesunya kegiatan ekonomi adalah banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena pemilik bisnis tidak sanggup membayar gaji karyawannya. 4. Deflasi juga mengakibatkan melesunya investasi di sektor real maupun di rantai bursa. Kelima, deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga di suatu negara menjadi 0%. Deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan jaminan keamanan sosial politik. Kemudian terakhir, deflasi akan membuat jatuh nilai properti. Nah, berdasarkan proses terjadinya, deflasi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu deflasi strategis. Deflasi strategis ini terjadi karena penerapan kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi berlebihan guna mengatasi kenaikan harga pasar. Kemudian yang kedua itu deflasi sirkulasi, yaitu terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian menjadi kemerosotan perekonomian karena akibat dari ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi. Terjadi penurunan harga pasar dalam resesi ekonomi sebagai akibat semakin kurangnya kebutuhan atau permintaan terhadap barang ekonomi yang berlebihan. Kebalikan dari demand, full inflation. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan. Pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Lalu golongan kebijakan moneter yang kedua itu adalah kebijakan moneter kualitatif. Adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Nah, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini,
Bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup pengenalan tentang atau tinjauan umum tentang inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala